Polemik rumah tangga komedian Kiwil terus menggulirkan babak-babak baru. Setelah digugat cerai istri pertamanya Rohimah beberapa waktu lalu, sidang perdana kasus perceraian Kiwil dan Rohimah akhirnya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu 20 Januari 2021. Saat itu juga, Rohimah akhirnya bertemu lagi dengan suaminya Kiwil setelah sekian lama keduanya tak terlihat bersama tampil di publik. Sidang kemarin yang beragendakan mediasi menjadi momen yang tepat untuk Rohimah mengutarakan curahan hatinya kepada hakim bahwa dirinya sudah tak ingin lagi menjalani kehidupan rumah tangga sambil berpoligami. Sementara itu, di sisi lain, Kiwil justru menyatakan prinsip hidupnya bahwa ia tak bisa memenuhi keinginan Rohimah dengan hanya memiliki satu orang istri saja. Telah dilaksanakan proses persidangan pertama antara penggugat Rahimah binti Matali dengan tergugat Wildan Delta bin Samsuar. Yang agenda hari tadi adalah pertama didamaikan kedua belah pihak oleh majelis hakim, lalu dilanjutkan dengan mediasi. Mediasi dilaksanakan pada hari ini juga dan kemungkinan bisa dilanjutkan dengan proses mediasi selanjutnya tergantung kepada mediator dan para pihak. Untuk agenda laporan hasil mediasi yaitu tanggal 3 Februari 2021. Agenda tersebut yaitu laporan hasil mediasi pada persidangan yang akan datang. Agenda hari ini mendengarkan tergugat Bunda menyampaikan kepada hakim, walaupun saya nggak banyak bicara di sana, juga Pak Hakim lebih banyak mendengarkan apa yang dikeluhkan sama Bunda gitu. Intinya dari apa yang disampaikan Bunda, beliau tetap tidak mau dipoligami, itu aja inti dari semuanya. Pembicaraan beliau di dalam, Pak Hakim menerima bahwa penggugat tidak mau dipoligami. Sementara nasihat buat saya dari Pak Hakim supaya ini dipikirkan kembali bagaimana merespon flashback tentang 17 tahun yang lalu kembali supaya normal lah. Hakim menganjurkan kepada saya dan penggugat Bunda sendiri di mediasi lagi, dibicarakan baik-baik, tapi kunci dari semuanya tergantung kepada Bunda karena beliau sendiri yang menentukan ini suaminya poligami, mau nggak menerima itu. Tapi beliau konsisten bahwa Bunda tidak mau menerima suami yang berpoligami, itu aja. Pokoknya intinya sudah tidak mau dipoligami. Saya mengatakan, saya tetap konsisten bahwa ya saya pelaku poligami gitu. Jadi nggak bisa keluar dari prinsip saya hidup, ya saya sudah berpoligami, ya saya poligami begitu. Bukan berarti harus banyak kawin lagi, enggak gitu. Ya saya udah pelaku poligami. Keputusan Kiwil mempertahankan prinsip hidupnya dan tidak memenuhi keinginan Rohimah seakan tak menggoyahkan keinginan langkah Rohimah untuk bercerai. Rohimah menegaskan ia tidak akan mundur untuk menggugat Kiwil selama sang suami masih ingin tetap berpoligami. Di sisi lain, 20 tahun lamanya berumah tangga, Kiwil mengaku masih tetap menyayangi istri-istrinya, terutama istri pertama Rohimah. Benarkah Kiwil juga siap menerima resiko apapun yang terjadi, termasuk akan kehilangan wanita yang pertama kali menemaninya selama 20 tahun itu? Fokusnya tetap sudah tidak mau dipoligami. Tapi karena beliau, Bang Kiwil bilang tetap masih mau berpoligami, jadi nanti jadi saya nggak tahu lagi saya mesti kayak gimana gitu loh. Tetap saya akan menggugat gitu aja, tetap karena hidup saya udah nggak mau dipoligami lagi. Saya bilang kan dari awal, saya bilang saya akan selesaikan satu-satu. Saya 2001 ini saya pengen sebagai sesuatu yang ini loh ya, yang berpikir tidak hanya masalah lo ngomongin Kiwil, masalah bini banyak, gue udah capek yang kayak gitu ya.
Gue selesaikan semuanya satu-satu. Sekarang lo mau ngomong apa kalau gue udah gak punya bini? Paling cuma bisa bilang, Kiwil begini-gini, biasa menurut saya. Sekarang saya bilang sama Bunda, Bun, saya pengen fokus ke anak. Sama Maggie, saya pengen fokus ke anak. Ya. Semuanya saya pengen fokus ke anak. Saya pengen lebih senang saya mikirin anak ketimbang mikirin konflik orang tua. Udahlah, jangan libatkan anak-anak lagi. Anak-anak sekarang saatnya kita urus. Kita didik, kita bina. Udah capek kita dengan ngomong masalah beginilah, masalah cemburu, masalah hati, masalah perasaan. Ya masak nggak bakalan kelar kalau ngomongin perasaan. Masak nggak bakalan enak kalau nggak ngomongin masalah perasaan. Makanya saya bilang udah, lupakan perasaan, lupakan cinta sayang kita sama anak, udah selesai. Semua saya sayang sama semua saya sayang. Sama Bunda masih sayang, masih cinta. Bunda masih sayang sama Mas Kiwil, Bunda. Balik lagi aja ke Kiwil. Sementara itu, tak hanya Rohimah yang bersikeras ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Kiwil jika sang suami masih berpoligami. Istri muda yang bernama Eva Belizima dikabarkan juga akan ikut mundur dan mengakhiri rumah tangganya yang baru berumur 2 bulan itu. Sebelumnya, Kiwil terlebih dulu diceraikan oleh istri keduanya, Maggie Wulandari, yang tak kuat menjalani kehidupan rumah tangga berpoligami. Lantas, benarkah di tahun 2021 Kiwil siap menjalani kehidupan tanpa istri? Dan benarkah Kiwil akan menyelesaikan semua persoalan rumah tangganya dan memperbaiki diri dengan fokus mencurahkan perhatiannya kepada anak-anaknya? Kemarin itu kan saya sudah WA ke Fenty. Fenty bilang dia tidak mau mundur dan tidak mau bercerai dari Bang Kiwil. Nah, kalau dia sudah berstatement seperti itu, kan dia bilang juga dia pengen statement ke media, pengen membicarakan ke media. Tapi kan saya tunggu itu gitu loh dari mulutnya dia sendiri. Nah, saya tanya juga ke beliau, ke Bang Kiwilnya, jawabannya agak ragu-ragu gitu loh. Makanya saya berprinsip kalau memang Fenty tidak mau mundur, tidak mau bercerai dengan Bang Kiwil, mau menerima Bang Kiwil katanya apa adanya beliau, silahkan. Saya yang mundur karena memang saya sudah berprinsip saya tidak mau dipoligami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanyakan lagi ke beliau, katanya masih berharap ada segelintir, masih ada berharap dengan yang mantan. Urusan Eva sudah selesai, sebenarnya Fenty juga sudah selesai, Maggie juga sudah selesai. Nah, saya juga ingin menyelesaikan masalah Rohimah ini, gitu loh, masalah Bunda. Minimal 2021 ini semuanya selesai. Insya Allah 2021 ini saya akan berusaha lebih baik lagi, lebih fokus kepada anak-anak dan keluarga semuanya. Karena bagi saya tidak pernah ada kata mantan. Ya. Dalam hidup saya tidak pernah mantan. Dan jangan pernah mengatakan bahwa manusia itu bisa move on. Saya sama semuanya, sama Eva, sama Rohimah, sama Maggie, sama Fenty, saya nggak bisa move on. Karena kenapa? Mereka semua adalah bagian dari sejarah hidup saya yang akan saya ceritakan nanti kepada siapapun yang mau bertanya tentang mereka. Terbaik ya buat Rohimah, ya semakin sabar, ya semakin ikhlas. Dalam perkawinan pasti ada masalah, ada problem. Insya Allah ya bisa selesai. Ya. Sama-sama menjalani hidup. Sekarang ini ibadah.